Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisa penggunaan ChatGPT di bidang pertanian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reni Anandati Sumadeni dengan 3 digit terakhir 070. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina Naomi Guru Tasoid dengan NIM digit terakhir 060. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani dengan 3 digit terakhir 045. Perkenalkan, nama saya Rizia Madiantini dengan 3 digit terakhir 046. Perkenalkan, nama saya Mas Hendri Konatana dengan 3 digit terakhir 062. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah sistem berbasis kecerdasan buatan yang menggunakan model bahasa berbasis transformasi seperti GPT-3 untuk memahami pertanyaan dan perintah pengguna dalam bahasa alami dan memberikan jawaban atau informasi yang relevan. ChatGPT dapat digunakan dalam pertanian untuk memberikan informasi, konsultasi, dan panduan yang berkaitan dengan berbagai aspek pertanian. ChatGPT juga dapat digunakan dalam berbagai aspek bisnis pertanian, mulai dari memberikan informasi tentang teknik budidaya hingga memberikan panduan tentang manajemen risiko, pemasaran produk pertanian, dan pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mengapa penggunaan ChatGPT penting dalam bidang pertanian? Penggunaan ChatGPT dalam pertanian penting karena adalah sektor yang memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek seperti pemilihan varietas tanaman yang tepat, penggunaan pupuk yang efisien, manajemen hama yang baik, dan meningkatkan produktivitas. Penggunaan ChatGPT diperlukan untuk memberikan akses cepat dan akurat ke pengetahuan pertanian, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik mengatasi. Kapan ChatGPT digunakan dalam pertanian? Penggunaan ChatGPT dalam pertanian dapat terjadi sepanjang tahun dan sepanjang siklus pertanian. Petani dapat menggunakannya untuk perencanaan sebelum musim tanam, manajemen tanaman selama pertumbuhan, dan memecah masalah sepanjang tahun. Selain itu, ChatGPT juga dapat digunakan untuk memantau perubahan cuaca iklim dan analisis pasar. Di mana ChatGPT digunakan dalam konteks pertanian, ChatGPT dapat digunakan di berbagai platform dan lokasi, termasuk situs web bisnis pertanian, aplikasi seluler, media sosial, atau saluran komunikasi lain yang digunakan oleh konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan bisnis pertanian dimanapun mereka berada. Lalu siapa yang akan mengambil manfaat dari ChatGPT dalam pertanian? Yaitu petani itu sendiri, namun selain petani, peneliti pertanian, ahli pertanian, dan petugas kesejahteraan pertanian juga akan mengambil manfaat dari teknologi ini. Demikian juga konsumen yang ingin tahu lebih banyak tentang asal-usul produk pertanian juga dapat memanfaatkan teknologi ini. Next. Oke, selanjutnya bagaimana ChatGPT digunakan dalam pertanian? ChatGPT dapat digunakan untuk memberikan informasi pengetahuan pertanian yang akurat kepada petani, serta memberikan perkiraan cuaca yang akurat kepada petani. Ini sangat penting untuk perencanaan tanam, irigasi, dan manajemen risiko pertanian. Petani dapat mengajukan pertanyaan tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman. ChatGPT juga dapat memberikan panduan mengenai penggunaan pestisida yang aman dan efektif, membantu petani merencanakan pemupukan dan nutrisi tanaman yang optimal berdasarkan jenis tanaman, kondisi tanah, dan lokasi. Oke, selanjutnya manfaat penggunaan ChatGPT dalam perdagangan bisnis di bidang pertanian. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi misalnya kalau kita mau mulai bisnis tanpa ada mulainya dari nol lah istilahnya, kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk mengambil keputusan. Dan dari ChatGPT ini bisa memberikan wawasan dan analisis pasar yang mendalam.
Ini membantu para pemangku kepentingan bisnis pertanian dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pembelian, penjualan, investasi, dan strategi bisnis lainnya. Yang kedua ada penghematan waktu dan biaya. Dengan kemampuan ChatGPT untuk memberikan informasi dan panduan dengan cepat, bisnis pertanian dapat menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk penelitian pasar dan konsultasi. Yang ketiga, pemantauan pasar global. ChatGPT dapat melacak dan menganalisis tren pasar global yang mempengaruhi bisnis pertanian. Ini membantu perusahaan agraris dalam mengantisipasi perubahan pasar internasional. Yang keempat, ada perencanaan produksi yang lebih tepat. Para produsen pertanian dapat menggunakan ChatGPT untuk merencanakan produksi berdasarkan permintaan pasar. Ini dapat meminimalkan resiko penumpukan stok atau kekurangan pasokan. Pengembangan produk yang lebih efektif. ChatGPT juga dapat memberi informasi tentang resiko terkait fluktuasi harga, perubahan iklim, dan peristiwa lain yang dapat mempengaruhi bisnis pertanian. Membantu dalam pengembangan strategi manajemen risiko yang lebih baik. Pemasaran yang lebih cerdas. Bisnis pertanian dapat menggunakan ChatGPT untuk merencanakan kampanye pemasaran yang lebih cerdas dan efektif. Ini dapat meningkatkan visibilitas merek dan produk mereka. Selanjutnya, pengembangan hubungan bisnis yang kuat. Jadi di sini ChatGPT sendiri bisa membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara para pemangku kepentingan bisnis pertanian seperti petani, pedagang, dan distributor. Selanjutnya, pengurangan informasi asimetris. Maksudnya di sini bisa membantu mengurangi ketidaksetaraan informasi antara penjual dan pembeli yang seringkali menguntungkan pembeli. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil. Yang terakhir, mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah kelemahan ChatGPT dalam bidang pertanian. Yang pertama ada kualitas data, yang mana keakuratan, prediksi, dan analisis ChatGPT bergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam model. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya keahlian. ChatGPT adalah model bahasa yang kuat, tetapi bukan pakar pertanian. Itu hanya dapat memberikan wawasan berdasarkan data yang telah dilatihnya. Kemudian selanjutnya adalah biaya tinggi. Menerapkan ChatGPT di bidang pertanian mungkin menjadi penghalang biaya bagi beberapa petani dan bisnis pertanian. Biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan teknologi dapat menjadi signifikan. Kemudian selanjutnya ada terbatas untuk tanaman tertentu, yang maksudnya ChatGPT mungkin dilatih untuk tanaman tertentu, sehingga mungkin tidak bekerja dengan baik dengan jenis tanaman lain. Kemudian selanjutnya adalah resiko keamanan dunia maya, yang mana karena ChatGPT adalah perangkat lunak, ia rentan terhadap ancaman keamanan dunia maya seperti peretasan dan pelanggaran data. Ini dapat membuat informasi sensitif seperti data tanaman dan cuaca berisiko ditutupi. Kemudian yang terakhir ada tidak dapat menggantikan keputusan manusia. Sistem berbasis AI dapat membantu petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian, pengalaman, dan pengetahuan manusia. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Monika Junaisha, di garis tim terakhir 065. Nah, tadi kan sudah dijelaskan manfaat dari ChatGPT dalam bidang pertanian. Nah, apakah ChatGPT juga bisa membantu petani dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan pertanian? Jika bisa, berikan contoh nyata dari hasil penelitian ataupun praktek lapangan yang telah dilakukan. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Amelia Prasetya Putri dengan 3 digit NIM 054. Di sini saya mau bertanya, pada PPT kan di suatu omongan dituliskan tidak dapat menggantikan keputusan manusia. Terus ada manfaatnya juga, di suatu manfaat itu tulis dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Itu maksudnya gimana? ChatGPT jadinya itu mengambil keputusan lebih baik tapi bisa tergantikan oleh manusia atau tidak dapat tergantikan oleh manusia? Baik, perkenalkan, nama saya Kholidah Rahma dengan 3 digit terakhir 044. Di sini saya mau bertanya tentang slide kalian yang mengapa penggunaan ChatGPT penting dalam
bidang pertanian. Kalian kan sudah menjelaskan bahwasanya penggunaan ChatGPT dalam pertanian penting karena pertanian adalah sektor yang memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek seperti pemilihan varietas tanaman yang tepat, penggunaan pupuk yang efisien, manajemen hama yang baik dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana dengan petani yang masih awam lalu diperkenalkan dengan ChatGPT dan belum memiliki banyak ilmu tentang pertanian? Bagaimana jika petani tersebut tidak menganalisa dengan baik informasi dari ChatGPT dan bagaimana dengan hasil petani yang ditanam tersebut? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika dari Gias dengan D3 digit terakhir 09. Di sini saya ingin bertanya perihal yang tadi ada di PPT, yakni ChatGPT memberikan cuaca yang akurat bagi petani. Di sini saya ingin bertanya, apa yang akan dilakukan petani jika cuaca yang telah diprediksi oleh ChatGPT ternyata tidak sesuai dengan cuaca saat hari itu? Izin menjawab, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Krioponika. Ya, ChatGPT bisa membantu petani meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan pertanian dalam memberikan panduan tentang teknik pertanian terbaru, prediksi cuaca, manajemen air dan tanah, serta rekomendasi varietas tanam yang cocok. Sebagai contoh nyata, sebuah penelitian menunjukkan bahwa petani yang menggunakan sistem pemberi makanan ternak yang disarankan oleh model berbasis teks berupa dengan ChatGPT berhasil meningkatkan produktivitas peternak mereka. Mereka mendapat saran tentang jenis pakan yang lebih baik dan perencanaan nutrisi yang sesuai dengan ternak mereka, yang pada akhirnya meningkat hasil pertanian dan pendapat petani. Apa Bisa, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Gigan, yaitu dalam pertanyaan ChatGPT memberikan cuaca yang akurat. Apa yang akan dilakukan petani jika cuaca yang telah diprediksi oleh ChatGPT ternyata tidak sesuai dengan cuaca saat hari itu? Ya, penting untuk memahami bahwa prediksi cuaca itu tidak selamanya 100% akurat. Jadi petani perlu memiliki rencana cadangan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Namun jika cuaca tidak sesuai dengan prediksi awal, petani dapat memutuskan untuk menunda atau mengubah jadwal pekerjaan pertanian seperti penanaman atau panen sesuai dengan kondisi cuaca secara aktual. Apakah bisa menjawab? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Walida, yaitu bagaimana petani yang masih awam diperkenalkan dengan ChatGPT yang tidak tahu tentang pertanian. Maka untuk mengatasi ketidaktahuan dalam pertanian, penting bagi petani yang masih awam untuk terus belajar dan mencari informasi yang lebih baik. ChatGPT dapat memberikan informasi dasar dan panduan umum tentang praktik pertanian, namun tetap diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam dan konsultasi langsung dengan pakar pertanian untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Bisa, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Amel. Oke, tadi kan manfaatnya ChatGPT bisa membuat keputusan yang lebih baik. Tapi sedangkan di kelemahannya itu tidak bisa menggantikan keputusan manusia. Jadi maksudnya tuh gini, yang membuat keputusan yang lebih baik itu secara umum konteksnya. Jadi misalnya kalau kita mau nanam gitu kan, kita nggak tahu nih kebutuhannya apa aja, jadi kita cari di ChatGPT. Nah, kalau yang tidak bisa menggantikan keputusan manusia itu kayak udah kompleks gitu. Misalnya menentukan kapan hasilnya itu mau dipanen, kan data yang diambil ChatGPT ini kan terbatas secara umum lah ngambilnya. Sedangkan kalau di lapangannya sendiri kan berbeda-beda untuk lokasinya. Jadi lebih mengandalkan intuisi petaninya sendiri lah. Kalau ini kelihatannya belum dipanen ya dipanen. Jadi ya intinya tetap bisa apa ya? Jadi ChatGPT tetap dipakai, tapi buat untuk hal yang umum. Tapi semuanya tetap dikembalikan ke penghuninya itu sendiri. Jadi
biar putusannya lebih saya terima. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.